Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irma Suryani dengan nomor NIM 2021091437, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Yai Al-Azhar, Lubuk Linggau. Pendahuluan. Latar belakang. Dewasa ini masyarakat sering mengidentikan teknologi dan komputer seperti dua sisi mata uang logam. Namun sesungguhnya kedua istilah ini sangat berbeda. Komputer adalah salah satu wujud nyata adanya teknologi, akan tetapi bukan satu-satunya bukti. Rumusan mengenai makna teknologi telah banyak dikaji oleh berbagai pakar. Teknologi dapat ditemukan di mana saja, dan tujuan ditemukannya teknologi juga untuk membantu memecahkan masalah manusia. Dasar filosofi tersebut juga yang diaplikasikan pada manusia pada dunia pendidikan hingga muncul terminologi teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi pun harus mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku agar dapat berproses dengan mudah. Teknologi itu pada hakikatnya adalah bebas nilai, namun telah penggunaannya akan syarat dengan aturan nilai dan estetika. Adapun rumusan masalahnya: 1. Apa saja kawasan teknologi pendidikan? 2. Apa saja bidang garapan teknologi pendidikan? Adapun tujuannya: 1. Untuk mengetahui apa saja kawasan teknologi pendidikan. 2. Untuk mengetahui apa saja cakupan dari bidang garapan teknologi pendidikan. Pembahasan. Kawasan merupakan suatu realisasi dari definisi dari bidang teknologi pembelajaran. Kawasan mewujudkan apa yang dapat dilakukan oleh suatu disiplin agar disiplin tersebut mampu memberikan sumbangan langsung dalam bentuk rumusan praktik yang dilakukan oleh para praktisi. Kawasan juga berfungsi sebagai panduan para praktisi dan tenaga ahli untuk bergerak dalam bidang yang dimaksud. 1. Kawasan Teknologi Pendidikan AICT. Definisi tahun 1977. Tahun 1977, Satuan Tugas atau Satgas dari AICT menghasilkan dua definisi yang secara khusus membedakan antara teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Dengan demikian, tahun 1977 menghasilkan dua definisi dan dua kawasan, teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Sesuai dengan definisinya, rumusan kawasan ini diproyeksikan lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan kawasan teknologi pembelajaran. 2. Kawasan Teknologi Pendidikan AICT. Definisi tahun 1994. Definisi AICT tahun 1994 hanya menelurkan satu definisi, yaitu teknologi pembelajaran. Kawasan yang dimunculkan pun hanya satu, yaitu kawasan teknologi pembelajaran. Namun dalam penjelasannya, definisi tersebut berhasil memilah antara teori dan praktik. Teori yang disebut sebagai rujukan dan acuan dari seluruh kegiatan terkait pembelajaran, sedangkan praktik atau terapan menyediakan kesempatan untuk memvalidasi teori. Selanjutnya, teori ini dapat dikaji ulang dan diperbaiki. 1. Kawasan desain. Didefinisikan sebagai proses untuk menentukan kondisi belajar. Kawasan desain meliputi desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Adapun pembagian dari kawasan desain: A. Desain sistem pembelajaran, B. Desain pesan, C. Strategi pembelajaran, D. Karakteristik peserta didik. 2. Kawasan pengembangan didefinisikan sebagai proses penterjemah spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. 3. Kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Kawasan pemanfaatan sering terkena imbas dalam kutip kemajuan teknologi dan kebijakannya. Banyak pihak yang memiliki ide untuk memanfaatkan apapun teknologi untuk dunia pendidikan. Adapun pembagian dari kawasan pemanfaatan: A. Pemanfaatan media, B. Difusi inovasi, C. Implementasi dan pelembagaan, D. Kebijakan dan regulasi. 4. Kawasan pengelolaan. Pengelolaan adalah bagian integral dan sering dihadapi oleh para teknologi pendidikan.
Pengelolaan meliputi pengendalian teknolog pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kerumitan pengelolaan akan semakin meningkat dengan membesarnya usaha sebuah sekolah kecil menjadi besar. A. Pengelolaan proyek, B. Pengelolaan sumber, C. Pengelolaan sistem penyampaian, D. Pengelolaan informasi. 5. Kawasan penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan atau informasi yang diterima. Masih banyak pihak yang melakukan evaluasi belajar dengan cara membandingkan kemampuan seorang peserta didik dengan temannya. Seharusnya penilaian yang diharapkan adalah merujuk pada tujuan pembelajaran. Adapun pembagian dari kawasan penilaian: A. Analisis masalah, B. Pengukuran acuan patokan, C. Penilaian formatif dan sumatif. 3. Kawasan teknologi pendidikan AICT definisi tahun 2004. Hasil analisis kawasan AICT tahun 2004 tidak dibahas dengan nyata, melainkan hanya berupa paparan yang melekat pada definisi itu sendiri. Kekhasan definisi tersebut ada pada istilah studi atau kajian, serta etikal praktik, terapan atau praktik beretika. Tugas teknolog pendidikan dan atau teknolog pembelajaran. A. Studi atau kajian. Istilah atau kajian dimunculkan sebenarnya melanjutkan tugas dan fungsi seseorang teknolog pendidikan atau pembelajaran untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan dalam kerangka definisi tahun 1994, yaitu pelaksanaan penelitian dalam teknologi pendidikan atau pembelajaran. B. Etikal praktik. Etika menjadi sesuatu yang rentan tatkala berkaitan dengan dunia maya, penghargaan terhadap karya dan kreativitas orang lain, pengakuan terhadap keberadaan dan kebenaran menjadi bagian dari etika dalam teknologi pendidikan. Lingkup kerja atau kawasan. A. Learning atau belajar. Dimaksudkan adalah bagaimana seseorang mampu mengembangkan diri berdasarkan persepsinya terhadap apa yang ia pelajari, lingkungan dan masyarakat di mana ia berada, mewujudkan impiannya, dan lainnya. B. Performance atau kinerja. Kinerja menegaskan adanya kemampuan seseorang setelah dinyatakan menguasai tujuan pembelajaran. Ia pun mampu menerapkan dalam dunia nyata. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.